Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Kembali saya Yohanes yang Lekat, SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya kembali membagikan video untuk menyelesaikan tugas ruang kolaborasi, yaitu pelaksanaan proses coaching sesama rekan calon guru penggerak. Mari kita simak video berikut. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang Ibu Hesti. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Maaf nih saya ganggu waktunya nih Pak. Memang ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Yan. Boleh ya? Bisa sekali Ibu, saya bisa punya waktu sekarang. Kita mau di ruang kelas atau di ruangan saya Ibu, biar kita lebih mungkin kita cari tempat yang lebih pas untuk lebih nyaman untuk kita bisa berdiskusi. Jika di ruangan Bapak juga mengizinkan, mungkin bisa lebih baik. Ya. Kita ke ruangan saya Ibu ya. Oh, baik Pak. Mari kita ke ruangan saya. Ya, beginilah keadaan ruangan saya Ibu. Ada buku-buku berserakan. Apa Pak? Mudah-mudahan Ibu nyaman. Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Pak Yan. Saya melihat Ibu beberapa hari ini murung ya, atau masih tidak nyaman begitu ya Bu ya? Iya Pak, begini. Saya mengajar di kelas 12 itu 5 kelas Pak Yan. Ya. Kelas 12 bahasa, 12 IPA 2 kelas, dan juga 12 IPS 2 kelas. Setiap kelas ini punya suasana kelas yang berbeda-beda. Dan 4 kelas yang lainnya itu saya merasa tidak ada situasi yang terlalu menyolok. Ya, suasana pembelajaran juga selalu berjalan kondusif. Tetapi di satu kelas ini, di kelas 12 IPS 2 ini, suasana kelas itu agak berbeda pada saat pembelajaran. Di sini ada sekitar 3 anak yang selalu saja berbuat hal-hal yang membuat situasi kelas itu jadi tidak kurang menyenangkan, kurang kondusif untuk pembelajaran. Tapi sebagian besarnya itu baik. Ya. Memang sebenarnya tidak masalah. Tetapi akhirnya lama-lama teman-teman yang lain juga merasa tidak nyaman dari hasil refleksi yang mereka berikan kepada saya. Ya, saya sendiri berdasarkan refleksi dan evaluasi yang saya lakukan, ya memang seperti itu Pak. Jadi itu yang membuat saya merasa agak kurang nyaman, merasa ada sesuatu yang tidak beres di kelas ini. Jadi Ibu, menurut Ibu apakah memang keadaan ini membuat Ibu sangat tidak nyaman dalam mengajar Ibu? Saya tetap menjalankan tugas mengajar sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat ya. Jadi selama ini saya mengajar seperti biasa. Ketika di kelas menghadapi situasi ini, bertemu dengan anak-anak ini, ya saya berusaha untuk mendekati mereka, lalu saya menyapa, saya mengingatkan, menegur mereka, tetapi rupanya ya bertahannya cuma beberapa saat saja. Setelah itu ya kembali lagi seperti itu. Baik. Jadi menurut kesimpulan saya Ibu, mungkin yang Ibu ceritakan ini yang tidak membuat nyaman juga siswa yang lainnya Ibu. Iya, betul sekali Pak. Iya. Jadi sehingga mungkin Ibu juga merasa bahwa suasana kelas yang ribut artinya yang lain tidak merasa nyaman. Iya. Baik itu. Betul. Apa Ibu punya solusi untuk hal ini?
Kalau selama ini yang saya lakukan ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya memanggil mereka ke tempat saya, ke meja saya, lalu saya menyampaikan bahwa apa yang kalian lakukan ini akan sangat mengganggu proses pembelajaran. Ya. Kalian perlu tahu bahwa dari hasil refleksi yang saya lakukan, itu banyak sekali teman-teman kalian yang menyoroti apa yang kalian lakukan. Selalu jalan keliling kelas, jalan ke sana kemari, suka berpindah-pindah tempat duduk, selalu saja tidak membawa alat tulis dan lain sebagainya. Itu yang membuat isi kelas itu merasa tidak nyaman. Baik, Ibu. Saya lakukan selama ini seperti itu, Pak. Saya sungguh luar biasa, Ibu. Ibu seorang guru yang hebat. Kemudian dalam menuntun anak-anak ini memang upaya Ibu sudah sangat maksimal, Ibu. Nah, tapi boleh tanya Ibu, ini apakah menurut Ibu memang upaya yang dilakukan Ibu ini akan berhasil, bahwa anak-anak ini akan mencapai suatu perilaku yang berubah menurut yang kita kehendaki ini? Iya, baik. Saya sendiri berpikir bahwa saya sudah berulang kali melakukan pendekatan secara personal, terhadap anak-anak ini. Namun sampai saat ini belum ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak-anak ini, ya, beberapa anak ini. Saya juga sedang memikirkan kira-kira bagaimana ya yang tepatnya. Baik, Ibu, luar biasa. Kita seorang guru tentu tidak mudah berputus asa, Ibu, ya. Ya, tentu saja, Pak. Kita bisa memberikan dukungan, Ibu, ya, minta dukungan seperti apa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini. Apa yang Ibu harapkan dukungannya seperti apa? Jadi setelah saya refleksi, saya pikir-pikir, saya akan meminta bantuan wali kelas, juga meminta bantuan guru BK untuk bisa membantu menangani anak-anak ini, karena wali kelas dan guru BK pun pasti sudah tahu, hanya mungkin karena saya yang belum bertemu dengan mereka dan berusaha untuk meminta bantuan agar masalah ini bisa semakin hari semakin berkurang. Mereka juga akhirnya semakin hari semakin sadar, ya, lebih menyadari apa yang baik yang harus dilakukan di dalam kelas. Luar biasa. Dari pernyataan yang Ibu sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa mungkin ada beberapa metode yang sangat efektif. Itu Ibu punya jalan keluar bagus, pendekatan. Nah, ini kemudian menjalankan segitiga restitusi, dan yang ketiga Ibu juga mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan wali kelas dan guru BPBK. Itu sangat luar biasa, Ibu. Tapi pasti Ibu yakin dengan ketiga aspek ini Ibu akan berhasil untuk mengelola kelas itu, Ibu. Iya, baik, Pak. Yang terima kasih sudah mengingatkan saya. Memang benar sekali, ya. Ke depan saya akan berusaha menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan ini. Kebetulan di kelas itu kami juga sudah membuat kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran. Jadi saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi mengacu pada kesepakatan kelas yang kami sudah buat bersama waktu itu ketika pertama mengawali tahun pelajaran. Ya, saya akan mencoba itu. Baik, Ibu, sungguh luar biasa ketika Ibu bekerja dengan
apa yang kita bicarakan hari ini, Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Saya pribadi saya senang bisa berdiskusi dan akhirnya bisa diarahkan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Syukurlah. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat ya. Semangat, dan dalam waktu dekat 1-2 hari saya akan mulai menerapkan segitiga restitusi agar saya mau melihat juga bagaimana perubahan keberhasilan penerapan praktik segitiga restitusi ini seperti apa. Luar biasa. Semangat ya Ibu Hestia. Terima kasih Pak ya.